dan juga kuasa hukumnya Bang Kamarudin Simanjuntak ya. Iya. Dan kita juga tahu beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan di media sosial adalah adanya RKUHP tentang vonis hukuman mati. Ya, ini beredar begitu derasnya di media sosial sampai banyak asumsi dan juga opini. Tapi nanti sebelum kita bahas tentang RKUHP terbaru tentang pidana vonis mati, kita juga mau bertanya kepada Bapak dan juga Ibu termasuk juga tentunya Bang Kamarudin. Apakah dari Bang Kamarudin sebagai pihak kuasa hukum mewakili keluarga sempat menawarkan kepada misalnya para terdakwa lainnya untuk meminta maaf kepada keluarga? Misalnya kepada Ferdy Sambo. Itulah poinnya. Jadi saya memberi mereka talenta. 1 orang 3 talenta. Jadi ada 5 kali 3 talenta yang saya berikan kepada mereka secara adil, yaitu talenta pengakuan bersalah. Talenta kedua menyesali perbuatannya. Talenta ketiga meminta maaf. Dari kelima-limanya yang merespon cuma 1, yaitu Barada Richard Eliezer. Sedangkan yang 4 orang membuang talenta itu. Maka saya pungut 4 talenta itu kali 3, 12 saya berikan kepada Barada Richard Eliezer supaya mudah dipahami ya. Maka karena Barada Richard Eliezer yang menerima, seharusnya dia bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Namun karena ada hal yang memberatkan dia, yaitu dia sebagai anggota Polri tetapi bersekutu dengan penjahat itu, maka itu menjadi hal yang memberatkan. Maka dia dihukum 1 tahun dan 6 bulan. Jadi yang mengambil talenta itu semua adalah Barada Richard Eliezer. Harusnya dia cuma dapat 3 talenta. Dengan 3 talenta itu maka harusnya dia divonis 8 sampai 9 tahun seharusnya. Tapi karena yang lain semua membuang talenta pengakuan bersalah, meminta maaf dan menyesali perbuatannya itu, maka semua talenta itu menjadi kita berikan kepada Barada Richard Eliezer. Maka dia berhak untuk semua talenta yang dibuang oleh yang 4 lagi. Baik, Bang, ketika menawarkan 3 talenta tersebut kepada para terdakwa, kepada Ferdy Sambo, kemudian juga Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, akhirnya mereka menolak secara langsung atau memang tidak ada respon sama sekali? Menolak secara langsung karena mereka merasa korban, yaitu dengan cara mengatakan mereka adalah korban pemerkosaan. Kemudian tuduhan korban pemerkosaan itu saya patahkan karena tidak mungkin seorang pria dengan jarak 20 meter di taman bisa memperkosa wanitanya di dalam kamar 20 meter. Itu mustahil. Maka saya viralkan itu di TikTok. Lalu kemudian mereka cuma membuat tuduhan bahwa almarhum menodongkan senjata ke jidatnya si nenek PC atau nenek Putri dengan jarak 20 meter. Mereka membuat laporan pasal 338 Junto 53. Juga saya hentikan karena tidak mungkin orang bisa menodongkan senjata pistol di jidat si PC dengan jarak 20 meter. Maka itu juga SP3. Karena tidak terbukti, maka Patra Mjen mengundurkan diri karena merasa dia diprank oleh kliennya. Tetapi Arman Hanis karena honor-honor yang diterima sama Febri Diansyah terus merancang kejahatan dengan memindah. Oh, ternyata bukan di Duren 3 Jakarta Selatan dia memperkosa. Di Magelang deh tanggal 4 katanya. Tanggal 4 pun saya patahkan. Tidak mungkin dia di wanita habis diperkosa masih foto-foto atau potret prianya lalu dikirimkan ke teman-temannya. Wah, ini Joshua ini pria tangguh, pria perkasa, multitalenta, sampai bingung mau gaji berapa. Ada nggak wanita habis diperkosa kegenitan seperti itu? Ya. Maka ya udah nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya. Tanggal 7 pun dia mengaku habis diperkosa, tapi nggak nyampe 1/4 jam dia langsung kangen. Joshua di mana? Joshua di mana? Panggil katanya. Dipanggil ke kamar tidurnya. Wanita mana yang sudi habis diperkosa lalu merindukan pemerkosanya? Tak masuk akal. Fakta-fakta itu faktanya harusnya kalau wanita habis diperkosa, pertama dia trauma. Betul. Yang kedua benci kali kepada pelaku pemerkosanya. Dia akan bersumpah serapah
menyumpahi pemerkosaan. Loh ini kok PC habis diperkosa langsung rindu. Baik. Ada apa ini kan begitu? Baik. Yang benar dia birahi tetapi Joshua tidak mau melayani birahinya. Itu yang benar. Baik, terima kasih Bang. Ya. Dan kita juga tahu bahwa setelah adanya vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo, kemudian juga kita lihat viral di media sosial mengenai RKUHP tentang vonis hukuman mati. Kita akan lihat seperti apa dan kita minta Abang sebagai kuasa hukum untuk menanggapi. Baik. Sebagai seseorang yang mengerti tentang hukum ya, atas adanya RKUHP hukuman mati, itu sebenarnya ketika sudah dijelaskan apa yang akan terjadi dan kapan ini RKUHP bisa berlaku? Jadi pertama saya kasih tanggapan, yang di samping yang mengumumkan tadi itu adalah kakak asuhnya Verdi Sambo, yaitu Tito Karnavian yang sekarang Mendagri. Jadi Verdi Sambo ini adik kesayangannya. Jadi banyak yang berupaya, pejabat-pejabat hebat mau menyelamatkan Verdi Sambo ini, tetapi kuasa Elohim lebih besar. Nah, yang berikutnya soal yang dia bilang tadi, percobaan 10 tahun untuk yang terpidana mati, itu juga belum berlaku karena masih perlu sosialisasi daripada hukum ini atau perundang-undangan ini. Tapi sudah disahkan? Sudah, tapi itu sosialisasi 3 tahun ke depan. Kemudian ini yang dikhawatirkan oleh rekan senior Hotman Paris, bahwa nanti akan terjadi perdagangan di lapas. Surat kelakuan baik. Karena untuk menentukan orang berkelakuan baik adalah seberapa tebal doanya, dorongan amplopnya. Jadi semakin mahal ya Bang? Semakin mahal. Jadi belum tentu didasarkan pada itikat baik. Tidak ada seperti ini aja di lapas itu sama di rutan itu berdagang kok. Kalau uangmu kencang, kamu bisa bawa King Coil ke sana, bawa AC, bawa segala fasilitas bintang 5. Tapi kalau tak ada uangmu, kamu harus berbaris di situ di Cipinang setiap kali pulang dari persidangan. Lalu mohon maaf, yang pria disuruh baris, buka baju semua, buka celana, dan harus dipasang musik dangdut bergetar-getar. Loh, apa ini tujuannya? Bukan ini pelanggaran HAM. Bukan Bang, takut kejepit narkobanya katanya. Ya. Tapi kalau uangmu kencang, lu mau pakai jas, pakai safari, pakai batik juga dari luar, nggak ada pemeriksaan. Baik, Bang. Inilah akibat doa, dorongan amplop gitu. Ini fakta. Saya melihat sendiri dan saya protes. Baik Bang, tapi Gitu ini loh. ketika akhirnya Abang bilang adalah sosialisasi. Sosialisasinya 3 tahun ke depan, yang artinya Belum berlaku. belum berlaku, baru akan berlaku di tahun 2026. Tapi Iya. ketika vonis ditetapkan, dibacakan pada akhirnya di tahun 2023, apakah vonis ini akan mengikuti nanti akan berlaku di 2026 atau tetap pada vonis yang ditetapkan di 2023? Vonis yang 2023 ya. Oke, Iya. baik Bapak dan juga Ibu, bagaimana apabila nanti dari para terdakwa kemudian mereka melakukan banding, ya kita juga memang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi apabila hukuman memang lebih diringankan, bagaimana Ibu? Tanggapan kami dalam hal ini, apabila itu ada keringanan hukum sesudah RKUHP, kami berkeyakinan tetap kepada aparat yang ada, penegak hukum ataupun hakim majelis nanti yang di atas, yang lebih tinggi daripada hakim majelis di persidangan kemarin. Karena kami sebagai ibu kurang mengerti hal ini, kami berkeyakinan dengan segala yang mengawal publik, rakyat Indonesia maupun tim media dan seluruh rakyat yang ada di Indonesia dan semua tim-tim kuasa apa yang bagian dalam hukum akan mengawal. Kami yakin karena kami mengimani semua penegakan hukum di Indonesia tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk. Jadi dalam hal ini semoga nanti keringanan hukum itu tidak terjadi buat Verdi Sambo, karena kalau ada keringanan kepada Verdi Sambo bakal merajalela lah Sambo-Sambo berikutnya di negara Republik Indonesia ini. Semoga nanti itu tidak akan ada terjadi, agar kita rakyat Indonesia aman di dalam instansi pekerjaan, terlebih di tubuh Polri ini, agar tubuh Polri ini semakin bersih dari perbuatan perlakuan tercela atau pembunuhan terhadap bawahan dengan kemauan kekuasaannya sendiri. Semoga ini terhindar dan kuasa Tuhan akan bekerja di negara kita Republik Indonesia, karena kita adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhan yang mengetahui semuanya. Dengan kuasa kejahatan pun Tuhan akan bisa halau dan bisa sirnakan semuanya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan juga Bang Kamarudin, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini. Terakhir, Ibu, tentu saja sekali lagi kami turut berbelasungkawa, tapi Ibu, terakhir,
Kita yakin tentu saja bahwa doa masyarakat Indonesia dipanjatkan kepada putra tercinta Yosua Huta Barat. Semoga tenang ia di sana. Seandainya Ibu bisa menyampaikan sesuatu kepada putra tercinta selepas vonis yang dibacakan, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada putra tercinta Ibu? Yang mau saya katakan kepada anakku tercinta sebenarnya cukup banyak. Tapi kami sebagai umat Tuhan yang mempunyai keyakinan dan mempercayai Tuhan pencipta anakku, Tuhan pemiliknya, dan Tuhan telah mengambil dia kembali ke pangkuannya. Semoga anakku rohnya boleh damai dan tenang bersama di surganya Tuhan. Dan perjuangan kami sebagai orang tua yang kami lakukan bisa anakku melihat dari surganya Tuhan bersama tulangnya pengacara Komarudin, bersama tim PH keluarga semua dan semua dukungan rakyat Indonesia maupun publik. Penegakan hukum telah dinyatakan di negara kita. Semoga anakku almarhum Yosua, mama yang mencintaimu, nak, tenanglah kamu bersama Tuhanmu, Sang Pencipta dan Sang Pemilikmu. Anakku, mama sangat menyayangimu. I love you, anakku. Bapak, Ibu, dan juga Abang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga ya. Dan tentu saja masyarakat Indonesia termasuk kami juga akan terus mengawal kasus ini. Bahwa tentu saja pastinya ini akan terus menjadi pembelajaran bukan hanya untuk kita semua, tapi untuk generasi mendatang. Bahwa tentu saja kita berharap bahwa kita para pencari keadilan dan juga hukum tentu saja. Bahwa hukum semoga tidak lagi sukar dan tidak harus bayar. Dan Bapak dan juga Ibu, kita akan hadirkan kali ini mereka para pencari keadilan lainnya. Kita akan saksikan siapakah mereka dalam tayangan berikut ini. Sobat Ambiar sudah hadir bersama kita para pencari keadilan lainnya. Ini merupakan istri dari Rizal Gibran yang pernikahannya belum genap 1 tahun tapi sudah melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT. Sudah hadir di sini Mbak Sarah dan juga kuasa hukumnya Mas Tris Haryanto. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Tentu saja ini mengagetkan kita semua. Mengingat Mbak Sarah, kita ingat tahun lalu persisnya Mbak Sarah datang ke pagi-pagi Ambiar bersama Rizal Gibran untuk membagikan kabar bahagia pernikahan yang kami sayangkan harus tentunya apa yang dialami Mbak Sarah, menimpa Mbak Sarah. Kami begitu sangat menyayangkan sekali adanya dugaan KDRT, betul? Iya, betul. Selama 1 tahun pernikahan, apa yang Mbak Sarah alami? Kekerasan verbal, fisik juga. Fisik. Ya. Kekerasan fisiknya seperti apa yang dilakukan oleh Rizal Gibran? Ya, mukul tangan saya. Mukul tanganmu? Dipukul sampai lebam-lebam di tangan sama di kaki juga. Ya. Itu untuk kekerasan dari verbal dan non-verbal didapatkan persisnya kapan setelah pernikahan, setelah menikah? 1 bulan setelah pernikahan. 1 bulan setelah pernikahan. Biasanya kalau melakukan hal-hal seperti itu karena masalah apa? Awal pertengkarannya itu dari Cemburu masalah kah, ataukah? Enggak, bukan dari masalah keluarga sih sebenarnya. Yang nggak ada kaitannya juga sama saya gitu. Misalnya? Di awal-awal pernikahan itu yang di acara Jakarta ada miskomunikasi gitu antar kedua belah pihak keluarga gitu. Dan saya di sini cuma sebagai penengah gitu biar masalahnya clear gitu. Tapi dianya nggak terima, akhirnya cekcok ya. Sempat dia itu keluar dari rumah awal-awal pernikahan itu. Awal pernikahan keluar dari rumah berapa lama? 2 minggu setelah pernikahan. Jadi ada miskomunikasi tentang apa? Tentang permasalahan acara yang di Jakarta itu. Acara pernikahan? Iya, acara pernikahan. Jadi baru selesai acara resepsi pernikahan, kemudian ada permasalahan tentang acara pernikahan yang baru diselenggarakan? Iya, Itu berantem. iya. Seperti Dia apa? sempat keluar dari rumah. Ya seperti apa miskomunikasi? Miskomunikasi berarti kan ada Jadi antara pihak keluarganya suami saya sama pihak keluarga saya itu ya miskomunikasi. Jadi adik saya sama keluarga saya nggak diberi tempat duduk di acara Jakarta itu. Oh, di resepsi di Jakarta. Karena memang resepsi 2 kali ya, di Surabaya dan di Jakarta ya? 3 kali. Oh, 3 kali ya? Sama di Lawang juga. Baik, ketika di Jakarta ada keluarga dari Mbak Sarah tidak mendapatkan tempat duduk. Iya, sebagian besar. Alasan dari Rizal Gibran? Rizal sama saya nggak tahu menau kan, kita kan
Jadi Sebagai pengantin ya. Iya. turut Berarti itu belajar dari ya. keluarga, Berarti itu mungkin diduga bisa dari aja, keluarganya Rizal Gibran maksudnya. mungkin bisa jadi dari Baik. IO-nya atau Iya. gimana, ini miskomunikasi aja intinya gitu ya. Itu dari situ, hal itulah yang membuat Rizal Gibran keluar dari rumah 2 minggu. ya Setahu Mbak kemana suami Mbak waktu itu keluar? ke rumah tantenya. Ke rumah tantenya. Lalu ketika dia pulang lagi, apakah Mbak yang meminta atau Rizal Gibran sendiri yang pulang? Dia yang meminta saya untuk menjemput dia di rumah tantenya. Oke, dia meminta Sarah untuk menjemput dia di rumah tantenya. Setelah itu keadaan kembali seperti biasa, layaknya pasangan suami istri, atau tetap ada konflik-konflik, hal yang lumrah sepertinya dalam rumah tangga ya. Tapi apakah memang dari situ semakin memanas, termasuk adanya kekerasan verbal dan non-verbal? Ya semakin parah gitu. Semakin parah. Iya. Makanya lain kali jangan dijemput Mbak. Aku dulu juga bukan saya yang maksudnya. Ah. Jadi Mbak kan yang sana minta dijemput ya, kan. tapi melibatkan orang tua saya juga Oke. gitu. Karena Jadi saya ada- juga pernah di posisi Mbak, saya punya mantan yang setiap kali berantem tuh pulang terus ke rumah orang tuanya. Bisa sebulan, bisa berapa minggu, tapi saya biarin aja dia pulang sendiri Mbak. Oke, baik. Mbak tadi bilang bahwa adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan non-verbal, kekerasan fisik. Bang, apakah kekerasan fisiknya ini sudah divisum? Jadi kebetulan pada saat terjadi dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri, Sarah sudah melakukan pemeriksaan ya di rumah sakit ya. Oke. Jadi ada bukti luka-luka lebam dan juga ada bukti ada kesakitan lah di dalam bagian tubuhnya ya. Mungkin tidak perlu saya sampaikan karena itu hal yang sensitif ya. Iya. Karena ini kan kita bicara terkait adanya dugaan kekerasan seksual. Ya. Adanya dugaan kekerasan seksual. gitu kan Mbak. Tapi bagaimana ini mungkin menjadi penasaran buat cara berpikir kita logically gitu ya. Bagaimanapun juga kan banyak sudah menikah, di dalam pernikahan aktivitas seksual gitu ya sebagai suami istri kan itu sudah lumrah lah, maksudnya memang harus dilakukan, apalagi setelah malam pertama ada aktivitas tersebut. Awalnya Iya kan. Yang dipikirkan adalah kekerasan seksual. Ya, itu yang kayak gimana gitu ya? Seperti apa yang sehingga itu bisa menjadi ketidaknyamanan, bahkan harus menjadi sebuah laporan. Mungkin saya aja yang jawab. Silakan. Mungkin saya saja yang menjawab ya. Jadi mungkin kalau secara gamblang saya sampaikan mungkin kurang etis ya karena ini kan sangat sensitif Baik, ya. ya. Jadi tentunya ini menjadi pembelajaran lah buat masyarakat pada umumnya. Ya oke lah katakanlah Sarah ini menjadi istrinya si Rizal, tapi bagaimanapun juga adalah yang namanya melakukan hubungan suami istri itu kan yang patut itu seperti apa gitu kan, yang wajar kan gitu. Nah ini yang menjadi keberatan Sarah ini karena tidak wajar. Oke, tidak gitu. wajar ya. Tidak Jadi wajar. Jadi akhirnya menjadi keberatan Sarah dan keberatan itu akhirnya membuat kecewa si Rizal. Oke, sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan, dugaan Ya, kekerasan. dugaan kekerasan. Ya. Gitu. Tapi tentu saja untuk kekerasan termasuk dalam bentuknya misalnya kekerasan seksual suami istri, perlu dipahami juga bahwa hubungan suami istri sekalipun dibutuhkan keinginan dari kedua belah pihak. Betul. Jika hanya satu pihak saja itu tidak boleh dilakukan karena bentuknya juga merupakan salah satu bentuk kekerasan betul. seksual. Tapi kalau kita bicara mengenai agama saya sendiri Islam yaitu pergaulilah istrimu pada tempatnya gitu. Jadi itu Ya. ada dalam Al-Qur'an gitu. Betul, Baik. saya setuju sama Mbak Dewi. Baik, Jadi, Bang, tapi ini proses hukum sudah sejauh mana? jadi kemarin baru saja Sarah melaporkan ya dugaan tidak pidana KDRT itu pada tanggal 13 Februari kemarin ya, dan tentunya dari pihak kami pun menunggu ya proses hukum itu nanti tinggal nunggu dari pihak aparat penegak hukum melakukan klarifikasi tentunya baik terhadap korban, saksi-saksi korban dan juga tentunya kan terlapor sendiri. Saksi belum diperiksa. Belum, karena ini kan nanti mungkin nunggu beberapa hari baru ada disposisi karena laporan polisi itu kan sebagai dasar penyelidik melakukan penyelidikan. Berarti kan? baru penyelidikan, belum ke penyidikan ya? Ya belum, kan Baik. ada tahapan hukum acaranya. Baik, untuk Sarah dan juga tentu saja kuasa hukumnya, kami berharap hanya bisa berharap yang terbaik, diberikan kemudahan dan kelancaran apapun hasilnya merupakan hasil terbaik yang bisa didapatkan. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi.